Di sudut pasar tradisional yang sederhana, ada seorang pemuda bernama Reza. Ia seorang karyawan minimarket yang hidup pas-pasan. Gajinya pas untuk kebutuhan harian, bahkan terkadang tidak cukup untuk akhir bulan. Pagi itu, Reza sedang terburu-buru menuju tempat kerja ketika ia melewati seorang ibu tua yang duduk di dekat pintu masjid, menggigil menahan dingin sambil memegang kaleng kecil. Di atas kaleng itu tertulis, "Untuk makan hari ini." Reza merogoh kantong celananya dan hanya menemukan selembar uang Rp2.000, satu-satunya uang tunai yang ia miliki hari itu. Hatinya ragu. Kalau aku kasih 1.000, tinggal 1.000 lagi buat ongkos pulang. Tapi masa iya aku biarkan beliau begitu saja? Dengan keyakinan yang masih ragu-ragu, Reza pun menunduk dan menyelipkan uang Rp1.000 ke dalam kaleng itu. Ibu tua itu menatapnya, tersenyum, dan mengucapkan lirih, "Terima kasih nak, semoga Allah balas dengan kebaikan." Reza hanya tersenyum kecil lalu berlalu, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam harinya, saat Reza tertidur pulas, ia bermimpi berada di sebuah padang luas yang panas membara. Di hadapannya, terlihat lautan api yang menyala-nyala. Ia ketakutan, tubuhnya seperti tertarik menuju jurang api itu. Ia menangis dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul cahaya kecil seperti bintang yang jatuh ke arah Reza. Cahaya itu semakin mendekat hingga berbentuk sehelai kertas lusuh yang bersinar. Di atasnya tertulis, "Sedekah Rp1.000 disaksikan oleh Allah." Kertas itu melayang dan menjadi penghalang antara Reza dan api neraka yang hendak melahapnya. Api itu mundur dan tubuh Reza terselamatkan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Ia terdiam lama, merenungi mimpi yang begitu nyata itu. Ya Allah, sedekah sekecil itu Engkau terima, Engkau jadikan penyelamatku dari apimu, bisiknya. Keesokan harinya, Reza tidak lagi ragu untuk bersedekah. Setiap ada kesempatan, ia sisihkan, meskipun hanya recehan kecil. Bagi Reza, itu bukan lagi soal jumlah, tapi soal keyakinan dan keikhlasan. Sejak malam mimpi itu, Reza menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi memandang sebelah mata uang receh atau amal kecil. Ia sadar bahwa Allah tidak menilai dari besar kecilnya pemberian, tapi dari keikhlasan hati sang pemberi. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Reza menyisihkan sebagian kecil dari uang jajannya ke dalam kaleng sedekah kecil di kamarnya. Ia berniat untuk mengumpulkan dan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkan. Suatu sore, saat pulang kerja, Reza kembali bertemu ibu tua yang dulu pernah ia beri Rp1.000. Tapi kali ini, ibu itu tidak duduk di depan masjid, melainkan sedang dibopong oleh seorang pemuda ke dalam becak. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Tanpa pikir panjang, Reza menghampiri. "Maaf bu, ibu kenapa?" Pemuda yang membopongnya menjawab, "Beliau pingsan tadi, mungkin karena kelaparan." Reza segera merogoh dompetnya. Di sana ada lembaran Rp50.000, gajinya yang baru saja ia tarik. Ia menatap uang itu sesaat, lalu mengulurkannya kepada pemuda itu. "Ini, tolong belikan makanan dan air hangat untuk ibu. Sisanya pakai untuk bawa ke puskesmas." Pemuda itu mengangguk haru. Ibu tua yang setengah sadar menggenggam tangan Reza dan berbisik, "Nah, semoga Allah lindungi kamu dari segala keburukan. Sedekahmu telah menyelamatkanku lebih dari sekali." Reza terdiam. Kata-kata itu menghunjam ke dalam hatinya. Ia tak tahu apa maksud ibu itu, tapi ada ketenangan yang luar biasa dalam dirinya. Malam itu, Reza kembali bermimpi. Kali ini ia berada di taman yang indah. Angin sejuk berhembus lembut, dan aroma wangi semerbak memenuhi udara. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian putih bersinar. "Reza,
Amal kecilmu telah dicatat sebagai penghalang dari api neraka dan menjadi jalan menuju ridha Allah. Siapa? Siapa engkau? Tanya Reza dalam mimpinya. Aku adalah malaikat yang ditugaskan mencatat amal kebajikanmu. Dan ketahuilah, ketika engkau ikhlas memberi di dunia, Allah menyiapkan tempatmu di akhirat. Reza menangis, rasa syukur membuncah. Ia terbangun dengan basmalah di bibirnya. Sejak hari itu, hidup Reza berubah. Meski ia tetap hidup sederhana, hatinya lapang. Ia menjadi pribadi yang ringan tangan dan lebih sering terlihat tersenyum. Ia tahu bahwa sekecil apapun amal, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Dan ia percaya Rp1.000 yang dulu ia anggap tak seberapa telah menjadi salah satu penyebab Allah menyelamatkannya dari panasnya api neraka. Tahun itu, cobaan besar menimpa Reza. Minimarket tempatnya bekerja bangkrut dan tutup. Ia kehilangan pekerjaan mendadak. Tabungannya menipis. Pekerjaan baru tak kunjung didapat. Dan utang kontrakan mulai menumpuk. Setiap malam, Reza mengangkat tangan memohon kepada Allah. Ya Rab, Engkau yang maha tahu bahwa aku berusaha jujur dan sabar. Jangan biarkan aku lalai dalam bersyukur hanya karena cobaan ini. Pagi itu, dengan perut kosong dan dompet hanya berisi koin Rp1.000, Reza tetap melangkah keluar rumah. Ia berniat mencari pekerjaan apapun, bahkan sebagai buruh harian. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang anak kecil duduk di bawah pohon, menangis sambil memegangi perutnya. Tubuhnya kotor dan kurus, matanya lemah. Reza mendekat. Kamu kenapa, Dek? Aku lapar, Bang. 2 hari nggak makan. Reza terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia membuka dompetnya, hanya 1 koin tersisa. Ia menatap koin itu, lalu melihat wajah si anak. Tanpa pikir panjang, ia ulurkan uang itu. Ini Bang Reza nggak punya banyak, tapi semoga ini bisa buat beli nasi uduk sepincuk. Dek, doakan ya. Abang juga lagi butuh pertolongan Allah. Anak itu mengangguk. Matanya bersinar meski tubuhnya masih lemas. Ia pergi membeli makanan dengan riang, seolah dunia kembali bersinar. Reza tersenyum. Perutnya mungkin masih kosong, tapi hatinya terasa penuh. Malamnya, Reza kembali bermimpi. Ia berada di jembatan yang sangat sempit, membentang di atas api neraka. Setiap langkah membuatnya gemetar. Tiba-tiba, jembatan itu melengkung dan nyaris membuatnya jatuh. Namun, dari balik gelap, muncul seorang anak kecil yang meraih tangannya. Anak itu tersenyum. Bang Reza, ini balasan dari uang 1.000 tadi. Allah tak pernah lupa. Anak itu menarik Reza hingga ia melewati jembatan dengan selamat. Reza terbangun sambil menangis. Ya Allah, di saat aku tak punya apa-apa, Engkau tetap izinkan aku jadi saluran kebaikan. Jangan cabut rasa ikhlas dari hatiku. Keesokan harinya, saat hendak melamar kerja di sebuah warung makan, pemiliknya tiba-tiba bertanya, "Kamu yang pernah bantu ibu tua di depan masjid kan?" Reza kaget. "Iya, tapi dari mana Bapak tahu?" Pemilik warung tersenyum. "Itu ibuku. Ia selalu doakan kamu. Hari ini kami butuh orang jujur dan tulus. Kamu mau kerja di sini?" Air mata Reza tak terbendung. Doa, sedekah, dan keikhlasan semuanya kembali kepadanya di saat ia paling membutuhkan. Hari-hari Reza mulai berubah. Bekerja di warung makan sederhana milik keluarga ibu tua yang dulu ia bantu, membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Ia bekerja dengan penuh syukur dan kejujuran. Setiap pelanggan ia layani dengan ramah. Dalam waktu singkat, warung itu jadi ramai. Melihat Reza begitu bertanggung jawab, pemilik warung memutuskan mempercayakan sebagian pengelolaan kepada Reza. Bahkan ia diberi ruang untuk mengatur keuangan, gaji, dan stok bahan. Padahal dulu, Reza pernah tidak punya cukup uang untuk sekadar makan. Namun di tengah kelapangan yang mulai ia rasakan, Reza tak lupa pada masa-masa sulitnya dulu.
ia tetap menyisihkan sebagian gajinya, berapapun nilainya, untuk bersedekah. Bedanya, kali ini ia mulai mengajak orang lain. "Pak, gimana kalau kita sisihkan sebagian keuntungan warung ini buat sedekah makanan gratis tiap Jumat?" usul Reza. Pemilik warung mengangguk setuju. "Itu ide bagus ya. Semakin banyak orang kenyang, insya Allah semakin banyak keberkahan." Mulai Jumat itu, setiap pekan warung, mereka menyediakan 30 bungkus nasi gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Orang-orang berdatangan bukan hanya untuk makan, tapi juga mendoakan. Suatu hari Reza melihat seorang pemuda lusuh duduk di dekat pintu warung. Wajahnya familiar. Setelah diperhatikan baik-baik, ia tersentak. Itu adalah dirinya beberapa tahun lalu. Maksudnya bukan benar-benar dirinya, tapi pemuda itu persis seperti ia dulu, penuh lelah, lapar, dan kehilangan arah. Reza menghampiri. "Mas, sudah makan?" Pemuda itu menggeleng. Reza menyodorkan nasi bungkus dan air hangat. Setelah makan, pemuda itu menangis. "Saya pikir hari ini saya akan pingsan di jalan, tapi ternyata Allah kirim pertolongan lewat Mas." Reza tersenyum. Ia paham benar perasaan itu. "Dulu saya juga pernah seperti kamu, tapi Allah selalu beri jalan bagi orang yang percaya dan berusaha." Malamnya, Reza bermimpi lagi. Ia berjalan di sebuah taman indah. Di sana, banyak orang duduk tertawa bahagia. Seorang malaikat menghampirinya dan berkata, "Ini taman sedekahmu. Setiap orang yang kau bantu, setiap sen yang kau sisihkan, menjadi pohon dan sungai di taman ini. Dan taman ini akan menyambutmu kelak jika engkau tetap istiqamah." Reza terbangun dengan dada sesak oleh haru. Ia menengadah ke langit subuh, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku bukan orang kaya, tapi jadikan aku hamba yang ringan tangan. Jangan biarkan aku kembali menjadi orang yang ragu untuk memberi, walau hanya Rp1.000. Keberkahan dari sedekah yang Reza lakukan perlahan membuat namanya dikenal banyak orang. Beberapa media lokal menulis tentang warung makan yang setiap Jumat membagikan makanan gratis. Bahkan, video singkat tentang Reza sedang melayani para duafa sempat viral di media sosial. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk melihat sosok pemuda dermawan yang katanya dulu pernah bersedekah hanya Rp1.000 dan kini menjadi inspirasi banyak orang. Awalnya, Reza hanya tersenyum dan menganggap itu bagian dari rencana Allah. Tapi, lama-kelamaan, ia mulai merasa ada yang berubah. Ketika orang-orang memujinya, hatinya mulai berbisik, "Aku luar biasa juga ya. Sedekahku jadi besar, dikenal banyak orang." Ia mulai memperhatikan jumlah like, jumlah share, bahkan sempat mengatur sedekah Jumat agar terekam kamera dengan baik. Sampai suatu malam, ia kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan dua timbangan amal. Di satu sisi, sedekah-sedekah kecilnya tampak bersinar. Tapi ketika malaikat hendak menaruh sedekah terakhir ke dalam timbangan, tiba-tiba amal itu terbakar, habis menjadi debu. Reza panik. "Mengapa itu terbakar?" tanyanya. Malaikat menjawab, "Karena sedekah itu bukan lagi untuk Allah, tapi untuk pujian manusia." Reza terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tercekat. Ia merasa seperti ditampar oleh kebenaran. Pagi harinya, Reza datang ke warung dengan wajah muram. Ia mengajak pemilik warung berbicara. "Pak, saya minta maaf, saya rasa saya mulai keliru. Sedekah kita seharusnya untuk Allah, tapi saya malah menikmatinya sebagai jalan mencari perhatian." Pemilik warung tersenyum bijak. "Reza, setiap amal akan diuji, termasuk keikhlasan. Tapi sadar, dan kembali itu adalah bagian dari taubat." Sejak hari itu, Reza memutuskan mengubah cara ia bersedekah. Ia tetap melanjutkan program Jumat Berkah, tapi ia tidak lagi mengizinkan kamera menyorot wajahnya. Ia menolak wawancara, dan setiap amplop bantuan mulai ia titipkan diam-diam.
tanpa nama. Ia bahkan sering menyamar saat membagikan nasi bungkus, kadang jadi pengantar galon, kadang berpura-pura sebagai tukang parkir. Ia ingin agar hanya Allah yang tahu. Dan malam itu, ia bermimpi lagi. Ia berada di sisi sungai jernih, dan di seberangnya ada taman yang lebih indah dari sebelumnya. Malaikat yang sama datang dan berkata, "Kali ini, taman ini tak hanya milikmu, tapi juga milik orang-orang yang kau bantu dengan ikhlas, dan mereka semua berdoa untukmu." Reza menangis dalam mimpi itu, dan saat ia terbangun, bibirnya langsung mengucap, "Ya Allah, lindungilah hatiku dari penyakit ria. Jadikan aku hamba-Mu yang memberi bukan karena ingin dipuji, tapi karena cinta kepadamu." Tahun-tahun berlalu, Reza kini tak lagi sendiri. Ia menikahi wanita salehah bernama Aisyah, seorang guru ngaji yang sederhana namun berhati lembut. Mereka dikaruniai 2 anak, Hasan dan Maryam, yang sejak kecil dibiasakan dengan akhlak mulia dan cinta kepada amal kebaikan. Setiap Jumat pagi, Reza mengajak anak-anaknya untuk ikut membungkus nasi, menulis pesan-pesan kecil seperti Allah mencintai orang yang memberi, atau sedekah tak mengurangi harta tapi menambah berkah, lalu meletakkannya dalam setiap paket makanan. "Abah," tanya Maryam yang masih berusia 7 tahun, "kenapa kita harus kasih makan orang lain, padahal kita juga nggak kaya-kaya amat?" Reza tersenyum dan mengelus kepala putrinya. "Nah, Abah pernah diselamatkan oleh sedekah kecil yang bahkan tidak kamu sangka bisa mengubah hidup. Rp1.000. Nah, tapi jika ikhlas, bisa jadi tameng dari api neraka." Hasan, anak sulungnya, bertanya polos, "Apa uang 1.000 bisa jadi besar, Bah?" "Bisa sayang, kalau dikasih dengan cinta dan keikhlasan, Allah yang akan membesarkannya. Bahkan jika tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak perlu tahu." Anak-anak itu mengangguk, mulai mengerti bahwa sedekah bukan tentang angka, tapi tentang hati. Suatu hari, Reza dan keluarganya sedang membagikan nasi di kolong jembatan. Di sana mereka menemukan seorang wanita tua yang baru saja kehilangan rumah akibat kebakaran. Ia tak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Reza memberikan 1 bungkus nasi dan sebotol air, tapi Hasan tiba-tiba menghampiri ayahnya, menyodorkan uang 5.000 dari sakunya. "Ini uang jajan Hasan hari ini. Hasan mau kasih ke nenek aja." Wanita tua itu meneteskan air mata dan memeluk Hasan. "Semoga cucuku ini diselamatkan Allah, sebagaimana kamu selamatkan nenek hari ini." Reza menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat dirinya yang dulu, dengan uang Rp1.000 dan hati penuh keraguan. Tapi hari ini, anaknya telah belajar jauh lebih cepat. Malamnya, Reza tak bermimpi seperti biasanya. Tapi, ia duduk di beranda rumah bersama Aisyah, menikmati malam yang tenang. "Ya," kata Aisyah lembut, "dulu kamu diselamatkan oleh sedekah Rp1.000. Sekarang, kamu mengajarkan orang lain untuk memberi tanpa menunggu jadi kaya." Reza tersenyum. "Aku hanya ingin, saat aku tiada nanti, anak-anakku tetap menjadi orang yang ringan tangan. Karena aku tak bisa wariskan harta, tapi aku ingin mewariskan keyakinan bahwa setiap sedekah yang ikhlas, sekecil apapun, adalah bukti cinta kita kepada Allah." Aisyah menggenggam tangannya. Di atas langit malam, bintang-bintang bersinar tenang, seakan menjadi saksi kisah Reza, seorang hamba biasa, yang sedekah kecilnya menjelma menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Usia Reza kini tak lagi muda. Rambutnya telah memutih, dan langkahnya tak sekuat dulu. Tapi semangatnya dalam bersedekah, mengabdi, dan mendidik keluarga tetap menyala seperti di masa mudanya. Setiap Jumat, ia masih turun tangan membagikan makanan ditemani anak-anak dan cucu-cucunya yang kini tumbuh dengan akhlak yang mulia. Pada suatu hari Jumat yang sejuk, Reza seperti biasa datang lebih pagi ke masjid. Ia membawa beberapa bungkus nasi untuk disedekahkan kepada para jamaah
duafa. Seusai salat subuh, ia duduk lama di sajadahnya, membaca Al-Quran dengan tenang, sambil sesekali menatap ke langit dari jendela masjid. Imam masjid yang melihatnya tersenyum. "Pak Reza, kok hari ini lama sekali di masjid?" Reza menjawab lirih. "Entah kenapa, hati saya terasa sangat damai. Seolah sebentar lagi, saya akan bertemu dengan sesuatu yang saya rindukan selama ini." Waktu duha menjelang, Reza kembali mengambil air wudhu. Kali ini ia masuk ke ruang kecil di masjid dan melakukan salat sunnah 2 rakaat dengan tenang. Di rakaat kedua, saat sujud terakhir, tubuhnya tidak bangkit kembali. Orang-orang yang melihatnya mulai curiga karena Reza tidak bergerak cukup lama. Saat mereka mendekat, mereka melihat wajahnya tersenyum dalam sujudnya. "Pak Reza," panggil salah satu jamaah, namun tak ada jawaban. Hati mereka gemetar. Seorang ustaz memeriksa denyut nadinya dan dengan suara bergetar berkata, "Beliau telah berpulang dalam keadaan bersujud." Tangis pecah di dalam masjid. Bukan karena kehilangan semata, tapi karena rasa haru yang mendalam. Seorang lelaki yang dulunya hanya bersedekah 1.000 rupiah, kini berpulang dalam kondisi yang diimpikan oleh banyak orang husnul khatimah dalam sujud kepada Allah. Jenazah Reza dimakamkan dengan iringan ribuan pelayat. Para fakir miskin, yatim piatu, pemuda-pemudi, bahkan orang-orang yang hanya pernah sekali dibantunya datang mengantarkan kepergiannya. Mereka semua bersaksi akan kebaikan hidupnya. Hasan, anak sulung Reza, berdiri di dekat makam ayahnya. Ia memeluk adiknya, Maryam, sambil berkata, "Kita lanjutkan perjuangan Abah. Kita hidupkan sedekah, bukan hanya karena dia ayah kita, tapi karena Abah telah menunjukkan bahwa satu sedekah kecil bisa jadi penyelamat abadi." 3 tahun setelah wafatnya Reza, warungnya kini pusat sedekah, 1.000 nasi bungkus tiap pekan. Semua dilakukan tanpa iklan, tanpa nama, hanya satu tulisan kecil di setiap bungkusnya. Sedekah ini adalah warisan cinta dari seorang hamba yang dulu hanya punya 1.000 rupiah, tapi memiliki keyakinan sebesar langit.